siapa yang mencintai budayanya itu berarti dia orang besar. Budaya itu dasar kehidupan kita yang harus kita jaga, lindungi. Itulah yang ada pada diri pelaut kita. Ya, dia tangguh, kekuatannya itu ada di hati dan jiwa dia yang tertanam sebagai yang kita sebut tekad, sudah nekat. Riolo ni kan aja pelabuhan Gusung. Waktu nak kasih igi. Jadi me duit na para nggak turun sampai pemerintah, kalau tangani. Jadi aneh kata ni Pak, instansi dari mana pun tidak boleh macam-macam di Pelera Pautere. Karena ini sejarah Pak. Kualia kita lang na tualia. Sekali layar berkembang pantang surut biduk ke pantai. Sekali berlayar pantang kembali sebelum sampai ke tujuan. Itulah prinsip sang penakluk samudra. Salam budaya. Di masa lalu, Makassar berdiri megah sebagai salah satu kota bandar niaga dunia yang paling sibuk di Nusantara. Terletak strategis di jalur perdagangan maritim internasional, Makassar menjadi pusat perniagaan yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Kota ini menjadi aktivitas utama pertukaran komoditas berharga, mulai dari rempah-rempah, sutra, hingga hasil laut yang menjadi incaran bagi pedagang-pedagang Arab, Tiongkok, India, dan Eropa. Di tepian utara kota Makassar, sebuah pusat pertukaran dan penyebaran komoditi jadi saksi kejayaan di masa lalu. Lebih dari sekedar dermaga, Gusung adalah denyut nadi perniagaan Makassar sebagai jantung perdagangan dunia di timur Nusantara. Gusung bukan hanya tempat bersandar bagi kapal-kapal besar, tapi juga jantung pertemuan lintas budaya. Dalam hiruk-pikuknya, Gusung merepresentasikan Makassar sebagai kota kosmopolitan, tempat perdagangan, diplomasi, dan akulturasi budaya yang bertumbuh. Bagaimana sebuah pelabuhan sederhana yang menjadikan Makassar sebagai epicentrum perdagangan dunia yang kini kita kenal sebagai Pelabuhan Pautere. Inilah perjalanan MBS menyusuri cerita panjang tentang kejayaan dan peradaban maritim Sulawesi di negeri para pelaut. Pautere itu kebanggaan kita. Dan dia merupakan salah satu pelabuhan yang digunakan oleh pelayaran rakyat. Dari Pautere menuju Indonesia Timur pada umumnya, begitu terjadi perkembangan, masalah bisnis, masalah teknologi, kemudian masalah yang terkait dengan lingkungan, itu diambil alih oleh Pelindo, ya, sebagai bagian daripada Pelindo 4. Dan yang paling kritis dalam pengembangannya itu adalah terjadi pendangkalan. Dampaknya terjadi keterbatasan perahu yang bisa sandar langsung. Ya, untungnya pinisi itu kalau dia tambat tidak perlu ke arah memanjang seperti kapal-kapal nasional. Tapi biasa kalau dia bertambat, dia menggunakan susunan sirih. Jadi agak miring, ya, sehingga panjang tambatan itu bisa digunakan oleh banyak kapal-kapal kita. Kalau dermaganya penuh, kapal yang sandar, ya, bisa disandari kapal yang lain sehingga berlapis-lapis, ya. Dari segi security ini sebetulnya berbahaya, seperti seringan terjadi di Bali,
atau di Tanjung Priok untuk kapal-kapal begitu kalau terjadi kebakaran, wah susah bergerak gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau secara aturan itu kurang safety dari segi keamanan kebakaran. Kalau kita kaitkan dengan regulasi yang dibuat oleh IMO, International Maritime Organization, di bawah PBB, itu yang dia mau terapkan. Nah, coba saya beritahu kalau itu diterapkan high cost. Ya, kita mesti beli peralatan ini, sedangkan daya beli atau kemampuan operasional daripada punggawa-punggawa perahu kita itu sangat terbatas. Ya, nah, itu historinya. Poter ini sendiri sebenarnya kalau cerita dari masyarakat sekitar sini, dulu daerah di sini bukan poter, namanya masih gusung. Kenapa dinamakan gusung? Karena memang sepanjang pesisir pantai ini adalah pinggiran pasir yang dangkal, sehingga orang Makassar mengatakan gusung. Gusung itu adalah tumpukan pasir yang di pinggir pantai. Nanti sekitar modernisasi ini berkembang, entah juga dari siapa yang menamai itu Pelabuhan Poter ini menjadi Pelabuhan Poter itu sendiri. Dari histori yang memberi nama itu adalah Palopi. Ya, ada yang mengatakan otter, sikoi pakai otter, ya. Artinya kalau dia bertambat itu tali dilempar baru disimpulkan di boulder. Ya. Lahirlah Poter. Dipanggil Mak Tiga Pacala. Kanya pabisiang nyerang oter. Kita roba namanya. Apa? Baji kapan Pelabuhan Poter. Karena di sini kan Makassar. Oter kan bahasa Makassar. Dulu banyak penjual tali Pak. Oter. Mungkartomi pakapala kabateri tanah mandara. Poter, makanya itu kita roba nama Pelabuhan Poter. Pelabuhan tali melingkar. Pada abad ke-14 Masehi, Gua Tallo bangkit menjadi sentra perdagangan dunia menggantikan dominasi Malaka. Di bawah kepemimpinan Raja Gua ke-9, Karain Tumaparsik Kalonna, Somba Opu berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan internasional. Letaknya yang menguntungkan jalur pelayaran Nusantara menjadikan Somba Opu sebagai bandar niaga dunia kala itu. Dan di masa yang sama, Pelabuhan Pautere juga ikut tumbuh sebagai pusat distribusi hasil bumi dan rempah-rempah. Pelabuhan ini berkembang menjadi denyut nadi perekonomian negeri. Langkah strategis ini menegaskan perubahan arus ekonomi dunia ketika Malaka mulai kehilangan cengkramannya akibat konflik geopolitik. Gua Tallo mengambil alih perannya dengan menawarkan stabilitas, keragaman komoditas dengan kekuatan maritimnya. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Pelabuhan Pautere dibangun oleh penguasa Tallo kedua, yakni Itunila Burisiriwa Daeng Marewa Karai Sameri Liukang, atau dikenal sebagai Karaeng Samarluka. Ia memerintah pada abad ke-15 Masehi. Pautere turut jadi bukti hubungan antar kerajaan di Sulawesi dengan Eropa dan Arab. Bahkan dalam catatan bendahara kerajaan Portugis, Tom Piris, yang berjudul Suma Oriental menyebut Makassar sebagai Os Makassare atau pulau kaya rempah dan emas.
Kalau pelabuhan ini kan pindahan dari Pelabuhan Hasanuddin. Tapi kalau secara tradisional itu kan dari dulu kan masih Sungai Tallo kan. Kalau sekarang ini kan pelabuhan perahu layar motor. Dulu kan perahu tanpa mesin. Nah, itulah yang mungkin kita maksud dengan bandar niaga. Riolo ni kan di Pelabuhan Gucung. Waktu nak kasih iji. Jai me duit na para nggak terungas sampai pemerintah. Kalau natangani. Nanti setelah pemerintah dia gabungkan antara Pelabuhan Soekarno-Hatta Pak. Boleh mi lokasi. Mari tampara luar ia menegusung. Nah palit mi kata pelabuhan tak kata Pilaraya kodong. Makanya ini pas sampai pelabuhan tak kata Pilaraya. Jadi aneh kata ini Pak, instansi dari mana pun tidak boleh macam-macam di Pilar Pautere. Karena ini sejarah Pak, penggantinya Pelabuhan Hasanuddin. Waktu Pelabuhan Hatta dengan Pelabuhan Soekarno mau dia satukan. Jadi mi Pairan Dalle, tangan mi Pelindo, cabang Pelindo, Pak, tahun 2013. Karibawa kami ini kan Pelindo, dia kan jadi akal aja pelabuhan. Iya Pak natangani Pak pusat ini pelabuhan setelah 2013 cabang Pelindo 4 Pilar Pautere. Kan jami duit na, jami kapal batu itu, dulu tena. Meskipun itu di bawah penguasaan Pelindo, tetapi itu merupakan aset untuk bagaimana mempertahankan budaya, terutama budaya kepelautan yang tradisional sampai hari ini yang masih eksis di seluruh Indonesia. Ya, cuma terjadi perubahan. Kalau dulu armadanya kecil-kecil, sekarang sudah lebih besar. Secara sejarah, pinisi telah ada sejak abad ke-16 Masehi dan digunakan oleh para pelaut Bugis Makassar untuk berbagai keperluan seperti berdagang, kapal perang, bahkan menjadi transportasi utama untuk menjelajahi bumi. Pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Kejayaan kekuatan maritim tidak lepas dari ketangguhan kapal dan kemampuan berlayar. Pinisi merupakan salah satu kapal yang menjadi warisan budaya dan bukti kejayaan kemaritiman yang berlayar hingga Eropa, Sri Lanka, Filipina, Kamboja, dan Australia. Namun pada dekade 1970-an, budaya maritim Makassar mengalami transformasi signifikan dengan munculnya kapal pelari pinisi yang dilengkapi dengan mesin. Inovasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan tinggi dalam pelayaran. Sebetulnya pinisi itu nanti belakangan. Awalnya itu orang melakukan suatu pelayaran apakah melalui sungai atau melalui laut, ya hanya dengan peralatan sederhana yang kita sebut lopi-lopi saja. Nanti pada tahun-tahun 70-an mulai berkembang karena dirasakan bahwa kalau kita tidak merubah sistem penggerak, hanya menggunakan layar saja, itu sangat terbatas. Artinya kalau mau ke arah barat, kita tunggu angin dari timur ke arah barat. Pulangnya pun begitu. Dimulailah motorisasi. Tapi layarnya itu tetap ada.
Motorisasi dimulai dengan kita merubah bentuknya, bentuk belakang. Finish itu panjang ya, depan belakang hampir sama aslinya, tapi kita rubah karena ada propeller, ada baling-baling sehingga dirubah. Nah, ini juga yang berkembang menjadi ada istilahnya perahu Lambo. Finish di depannya, baru yang di belakangnya itu agak cembung untuk baling-baling. Karena di pelabuhan lama tempatnya Pinisi berlabuh itu menjadi simpul perdagangan. Ketemunya di sana. Perahu ini apakah dari Italia atau dari apa membeli komoditi kita. Nah, kemudian pedagang kita juga pintar, dia tampung kalau ada rempah-rempah cengkeh dari timur, ya dia kumpulkan di sana sebagai pedagang pengumpul. Makanya di sana itu kawasan pergudangan. Sejak awal, jaringan perdagangan Makassar menempatkan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Aktivitas makin ramai dengan kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16. Dalam konteks perdagangan global, bentuk jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia barat sebagai konsumen dan dunia timur sebagai komoditas. Sebelum menjadi pelabuhan transito terbesar di kawasan Nusantara, orang-orang Makassar telah memulai perdagangan maritim di kawasan tersebut yang berkembang menjadi zona perdagangan di abad ke-14 dari berbagai sumber literatur VOC dan Melayu. Kalau setiap per bulannya ini kalau musimnya bagus, musim muatan lancar, cuaca mendukung, biasanya di sini kunjungan kapal itu kurang lebih 50 unit keluar masuk kapal dalam satu bulan. Kadang-kadang kalau kapal-kapal yang ukuran 100 ton itu biasanya mereka bongkarnya satu hari, tapi muatannya sambil menunggu mungkin kurang lebih mereka berlabuh di sini kurang lebih sekitar 1 minggu. Karena sekarang ini kami ini pelayaran rakyat ini kendalanya ini persoalan muatan. Nah, tidak seperti zaman-zaman dulu tahun-tahun 80-an itu masih dominasi kapal-kapal rakyat ini, pelayaran rakyat ini masih luar biasa aktivitasnya. Karena pemerintah juga pada waktu itu sangat mendukung. Ya salah satunya pada waktu itu adalah setiap tanggal 17 Agustus pada waktu itu ada namanya Pelra Race, perlombaan antara kapal-kapal rakyat yang terbuat dari kayu seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah pada waktu itu dengan beras-beras bulog dari Makassar ke Sunda Kelapa, Jakarta. Jadi ini kita harapkan ke depannya pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama seperti dulu-dulu itu supaya kapal pelayaran rakyat ini tetap dilestarikan atau bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan sampai hari ini pelabuhan kita di sana itu disenangi oleh turis. Ya, sama dengan yang ada di Tanjung Priuk. Turis-turis kadang-kala datang itu satu kapal hanya untuk melihat histori pelabuhan zaman Belanda. Nah, di sini juga begitu. Biasanya turis-turis itu ke Potere untuk melihat, ya bahkan dia menelusuri sungai sampai Sungai Talok, ya karena kerajaan kita dulu di sana. Pelabuhan Makassar memainkan peran penting dalam sejarah jalur rempah yang menghubungkan Asia dan Eropa. Sejak abad pertama Masehi, perdagangan rempah-rempah telah menjadi bagian integral dari hubungan perdagangan India, Tiongkok, hingga Kekaisaran Romawi. Memang dulu daerah ini adalah memang daerah niaga karena ini kan masyarakat di sini adalah masyarakat pesisir. Pelaut yang dari pulau-pulau yang terluar maupun yang terdekat memang sasarannya masuk ke sini karena melihat di sini yang paling dekat dari perjalanan mereka dan mungkin juga akses untuk menjual barang-barang hasil bumi mereka lebih gampang, lebih cepat terjual. Ada yang dari Portugis, ada dari Belanda, memang disinilah tempatnya karena Potere ini dari sisi
perlindungan untuk dalam kondisi cuaca itu memang maksimal di sini. Karena bentuknya pelabuhan ini seperti bulan sabit lah. Jadi tidak terlalu laut yang bebas itu tidak langsung masuk ke situ karena ada hempasan ombak, bisa pecah ombaknya atau bagaimana. Kalau secara sejarah ya daerah pelabuhan ini sebelum jadi pelabuhan seperti saat sekarang ini, memang ini adalah bagian daripada kerajaan-kerajaan Tallo. Kenapa seperti itu? Karena dulu ada tugu atau mercusuar, sudah tertimbun mercusuar itu. Itu menandakan bahwa memang dari dulu itu ada perniagaan di sekitar sini, sekitar mulai Tallo. Jadi secara langsung bahwa pesisir ini adalah bagian dari Tallo. Karena dari jarak antara Pautere ini dengan Tallo itu sendiri tidak terlalu jauh. Kemudian ada dari pulau-pulau seperti pulau-pulau Pangkep, pulau-pulau Selayar, mereka datang. Ada bahkan dari kapal-kapal Sandek yang dari Mandar, Bulukumba, Bone, Sinjai, bahkan ada yang ke Johor, Malaysia. Karena memang kita suku-suku Bugis Makassar itu adalah memang mayoritas pelaut. Identitas mereka tidak hilang, masih tetap mengandalkan bahwa mereka adalah suku Bugis Makassar. Ada yang bahkan sampai ke Darwin, Australia, ada yang ke Afrika, dan di sana sampai sekarang sudah menetap turun-temurun berkembang. Sejarah awal perkembangan pelabuhan Makassar dimulai dari dua bandar niaga, yakni Bandar Tallo yang terletak di pesisir selatan dan Bandar Somba Opu yang terletak di pesisir utara muara Sungai Jeneberah. Hingga pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, Goa semakin berkembang. Ia menegaskan dalam titah kerajaan, Tuhan menciptakan bumi dan lautan, tanah dibagi-bagikan di antara manusia, dan samudera diperuntukkan bagi semuanya. Kalimat ini ditengarai sebagai kebijakan pintu terbuka dengan menganut prinsip laut bebas. Politik perluasan kekuasaan dan pintu terbuka akhirnya berhasil mewujudkan tujuan untuk menempatkan Makassar sebagai satu-satunya pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Kota ini menjadi titik temu berbagai bangsa, baik dari Eropa, Asia, dan Arab. Hal ini menjadikan Makassar sebagai wilayah kedatangan keberagaman budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa. Hal ini juga turut memperkaya kehidupan intelektual kota Makassar. Salah satunya adalah penerjemahan naskah-naskah Eropa terkait teknologi militer ke dalam bahasa Makassar di tangan Karaeng Patingaloa. Kami juga mengharapkan kepada pihak-pihak terkait dalam kapal-kapal pelayaran rakyat ini agar bisa dibijaksanai untuk aturan-aturan itu tidak terlalu memberatkan untuk kapal-kapal kayu itu sendiri. Antara lain pengawakan, sertifikasi, mohon untuk bisa dipermudah. Secara persyaratan ini selalu menekan, membebani, ya tentu juga ke depannya kapal-kapal kayu ini ya akan menjadi stagnan. Walaupun bagaimana ya, karena kita sudah menganut wawasan Nusantara, yaitu benua maritim. Saya sedih sekali karena di Dewan Kesenian kita yang ada di depan wali kota itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal itu bangunan yang dilindungi untuk mempertahankan budaya-budaya kita, termasuk kelong-kelongnya orang Makassar, kelong-kelongnya pelaut. Ya. Itu sekarang sudah barangkali sudah hampir hilang karena jarang lagi kita dengar. Memang sekarang ada kecenderungan mau dibinasakan secara tidak langsung, padahal harusnya kita bina. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Kita hidupkan. Tinggal gaya untuk penyampainya barangkali kita rubah ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang perlu itu kita harus mencintai budaya kita
Ya, siapa yang mencintai budayanya itu berarti dia orang besar. Budaya itu dasar kehidupan kita yang harus kita jaga, lindungi, termasuk bagaimana budaya pengrajin perahu kita yang sampai hari ini ya masih laku, dia punya hasil karya budaya yang kita sebut pinisi. Itulah yang ada pada diri pelaut kita. Ya, dia tangguh. Kekuatannya itu ada di hati dan jiwa dia yang tertanam sebagai yang kita sebut tekad, sudah nekat. Jadi seorang pelaut itu tidak begitu serta-merta bahasanya. Mereka istilahnya kalau kita di sini orang Makassar itu bukan sisi lalu nak pakai. Ya, jadi mereka itu mungkin ada dari orang tua turun temurun. Ya, seorang juragan misalkan, jika hendak dia mau berlayar, dia duduk di anjungan kapalnya, bersila, seakan-akan dia komunikasi dengan kapalnya. Dan dia kalau memang tidak sejalan, walaupun cuaca itu kalau menurut kita itu bagus, tapi tidak sejalan dengan hatinya atau mungkin apa yang dia diajarkan oleh orang tuanya itu, mereka tidak berlayar. Sebaliknya kalau hatinya mengatakan berangkat, sekalipun cuaca itu menurut kita cuaca tidak mungkin, dia tetap berangkat. Semakin berombak, semakin dia senang karena menjadi tantangan, membuktikan bahwa kami adalah pelaut ulung. Kelebihannya, dia tidak menggunakan ramalan cuaca, tapi pirasa dia bahwa arah angin menuju ke sana. Ya, dan pirasa dia terhadap penciuman juga tajam. Dia tahu kita belokkan kapal karena ada karang di depan. Jadi tidak menggunakan eco sender atau tidak ada teknologi. Ya, dan tidak semua pelaut memiliki feeling seperti itu. Ya, itulah barangkali yang menjadikan pelaut Sulawesi, karena mungkin dari turunan pelaut, nenek moyangnya pelaut, sehingga dia bisa lakukan sesuatu apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Setiap kapal itu memiliki gandrambulo. Jadi setiap kapal ini mau berangkat pasti bunyi. Dibunyikan kapalnya. Begitupun kalau mau masuk ke pautere ini dia bunyi. Dia juga bunyi pada saat pagi atau pada saat sore dia bunyi. Bukan hanya sekedar bunyi-bunyian semata, tetapi mungkin ada dari sisi magicnya. Dan memang mereka prinsipnya dulu Pak, ada istilahnya kualiangi talang na tualia. Sekali layar berkembang pantang surut biduk ke pantai. Sekali berlayar pantang kembali sebelum sampai ke tujuan. Itulah prinsip sang penakluk samudra. Makassar adalah nadi perdagangan dunia di masa lalu. Ia berdiri megah dengan kekuatan dan budaya maritim yang telah berakar sejak berabad-abad silam. Masa jaya ini tidak lepas dari peran tokoh sang penakluk samudera Itu Milakbu Risiriwa, penguasa Taluk kedua. Samarluka adalah penakluk Asia Tenggara yang membawa Makassar ke panggung sejarah dunia. Francis Valezin dalam karyanya Out and Navy Ost Indian menuliskan bahwa tahun 1420 Masehi, Karaeng Samarluka memimpin armada besar sejumlah 200 kapal untuk menginvasi Malaka dan Samudra Pasai sebagai entrepot utama jaringan maritim yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ekspedisi besar ini menjadi tonggak awal runtuhnya dominasi Malaka, sekaligus menandai bangkitnya Makassar sebagai kota dunia yang baru. Warisan Karaeng Samarluka lebih dari sekedar sejarah kekuatan militer dan kejayaan maritim. Ia adalah simbol keberanian dan kepemimpinan dari negeri penakluk samudra, tempat di mana jiwa pelaut tak pernah mati, para pelaut yang abadi.
yang menorehkan peradaban dengan setiap layar yang membentang. Kita adalah bahtera besar yang akan kembali mengarungi samudera dunia, menjembatani budaya, peradaban, dan kejayaan, dan kami akan datang untuk menaklukkan dunia. Sampai jumpa dan salam budaya.